谁？给我出来！姐妹们，我有个不情之请，想要和我在一起。想去追他斗笠的男学员都失败了。眼前这一切，和当初与东儿定情的这届没人能摘下这位学妹的斗笠了吧？剥夺你的毕业证，你跟我走一趟。何其想想！这样把宇浩推到风口浪尖好吗？ Pada cerita sebelumnya, setelah Bebe memperkenalkan Yu Hao, suasana Dana Dewa Laut kemudian berubah menjadi hening. Selama ini, tidak ada yang benar-benar mengetahui tentang identitas Yu Hao karena dia memiliki banyak nama panggilan di akademi. Sambil tersenyum, Bebe kemudian bertanya kepada Yu Hao, apakah dia puas dengan perkenalannya. Mendengar hal tersebut, Yu Hao hanya terdiam dan menggelengkan kepala. Sesaat kemudian, suasana tepi Danau Dewa Laut kembali seperti semula. Dengan wajah serius, Dekan Qianlin kemudian bertanya kepada Elder Swan, apakah ide yang bagus memperkenalkan Yu Hao dengan cara seperti itu. Namun sambil tersenyum, Elder Swan mengatakan jika tidak ada yang salah dengan hal ini. Terlebih lagi, Yu Hao akan menjadi tokoh utama generasi baru, sehingga sudah saatnya bagi semua orang untuk mengenalnya. Mendengar hal tersebut, Dekan Yan juga setuju dengan Elder Swan. Dekan Yan mengatakan dengan kecepatan tingkat kultivasi Yu Hao saat ini, dia pasti akan segera menggantikan Elder Swan. BB mengatakan karena hari ini mereka memiliki anggota Pavilion Dewa Laut yang luar biasa, maka telah diputuskan untuk membuat beberapa perubahan pada acara Kencan Buta Takdir Dewa Laut. Sehingga BB akan mengizinkan anggota Pavilion Dewa Laut yang terhormat untuk melanjutkan semua segmen yang tersisa. Para murid wanita diperbolehkan untuk memilih Mata Asyura sebagai kandidat pilihan. Namun para murid wanita juga masih bisa memilih kandidat lain selanjutnya, yang dimana langkah ini diambil untuk memastikan tingkat keadilan bagi setiap murid laki-laki. Meski semua murid wanita dapat memilih Yu Hao, namun Mata Asyura hanya diperbolehkan untuk membawa pergi satu peri Dewa Laut. Mendengar hal ini seketika membuat Yu Hao merasa terkejut. Dia tidak menyangka kenapa kakak seniornya selalu menjadikan Yu Hao sebagai pusat perhatian semua orang. Sementara BB memberitahu jika mereka akan segera memulai segmen ketiga yang akan dilakukan khusus untuk Mata Asyura. Jika para murid wanita tertarik kepada Yu Hao, BB menyarankan kepada setiap murid wanita untuk tidak melewatkan kesempatan besar ini. Terlebih lagi, Yu Hao akan menghadapi ujian kelulusan esok hari, sehingga hal ini akan menjadi terakhir kalinya Yu Hao mengikuti Kencan Buta Takdir Dewa Laut. Tidak berselang lama, ketika Yu Hao meluncur dengan bunga teratai menuju ke arah peserta wanita, satu persatu wanita kemudian mulai memperkenalkan diri. Bei mengatakan jika dia selalu menghormati master jiwa yang kuat. Oleh sebab itu, siapapun yang ingin menjadikannya pasangan harus mengalahkannya terlebih dahulu. Bahkan jika Yu Hao tidak memilihnya, dirinya akan menantang Yu Hao melakukan duel baku hantam di sesi berikutnya. Tak lama kemudian, seorang wanita memakai topi bambu bernama Muyu dengan lembut menyapa Yu Hao serta memperkenalkan diri. Muyu mengatakan jika dia telah menjadikan kisah Yu Hao sebagai sumber motivasinya. Meski hari ini pertama kalinya mereka bertemu secara langsung, Yu Hao telah meninggalkan kesan yang sangat dalam di kehidupannya. Sutong juga memperkenalkan diri jika dia adalah seorang petapa jiwa yang memiliki roh pelindung gadis salju, sehingga hal ini membuat Yu Hao merasa terkejut dari apa yang dia ketahui jika di Kutub Utara permaisur salju adalah satu-satunya wanita salju. Bahkan Elder Swan juga dibuat terkejut sehingga bertanya kepada Dekan Yan, sejak kapan mereka memiliki murid dengan roh pelindung gadis salju di halaman dalam. Namun Dekan Yan mengatakan jika dia juga tidak menyadari hal ini. Dekan Yan mengatakan jika Sutong baru saja diterima di akademi. Saat itu dia hanya memberitahu jika roh pelindungnya adalah jiwa salju dengan atribut es yang sangat kuat. Namun dia tidak memberitahu jika roh pelindung sebenarnya adalah gadis salju. Bahkan mereka juga tidak pernah menyadari hal ini. Sehingga Dekan Yan beranggapan jika sepertinya Sutong sengaja menyembunyikan kemampuannya. Mendengar hal tersebut, Elder Swan kemudian bertanya kepada Dekan Yan, berapa umur Sutong tahun ini? Dekan Yan mengatakan jika dia berumur 20 tahun jauh lebih tua daripada Yu Hao. Dikarenakan dia memiliki roh pelindung atribut tertinggi, maka akan sulit baginya untuk melatih roh pelindung ke tingkat sakit jiwa. Meski Elder Swan mengakui hal tersebut, namun dia ingin melihat apakah Yu Hao dapat membuka lebih banyak hal yang belum mereka ketahui. Sementara itu, ketika giliran Tang Wutong memperkenalkan diri, dengan ekspresi rumit di wajahnya, Tang Wutong hanya menyebutkan namanya jika dia adalah Tang Wutong dan tidak mengatakan hal apapun.
Yuho kemudian berterima kasih kepada mereka semua yang telah memperkenalkan diri. Namun Yuho mengatakan jika sejujurnya dia tidak bermaksud mengikuti acara kencan buta takdir Dewa Laut, yang dimana di dalam hatinya terdapat seorang wanita yang pernah dia temui dalam acara kencan buta takdir Dewa Laut sebelumnya. Sehingga satu-satunya alasan kenapa dia mengikuti acara ini karena semua murid lajang di halaman dalam harus ikut serta dalam acara kencan buta takdir Dewa Laut. Namun jika Baisi dan Sutong ingin menantangnya duel melakukan baku hantam, maka mereka berdua bisa mencari Yuho kapan saja dia mau. Setelah mengatakan hal ini, Yuho kemudian segera berbalik dan pergi meninggalkan para peserta wanita. Namun secara bersamaan dengan hal ini, ketiga wanita tersebut meminta kepada Yuho untuk berhenti. Baisi mengatakan jika Yuho tidak bisa pergi dengan begitu saja, dikarenakan sangat sulit sekali bertemu langsung dengan Yuho, maka jika dia melewatkan kesempatan ini, dia tidaklah yakin berapa lama lagi harus menunggu. Sementara Sutong membenarkan hal tersebut. Terlebih lagi, dia ingin membuktikan kepada semua orang yang ada di tempat ini jika dia jauh lebih kuat daripada Yuho. Dengan wajah serius, Yuho mengatakan karena mereka berdua sangat tertarik untuk menantangnya, Yuho meminta kepada mereka berdua untuk mengikuti dua gerakannya. Jika salah satu di antara mereka dapat mengikutinya, maka dengan senang hati Yuho akan mengakui kekalahan. Sehingga hal ini membuat peserta halaman dalam maupun halaman luar merasa terkejut. Ketika Yuho melayang di udara, sebuah kenangan bersama Dong-er muncul dalam pikiran Yuho. Sesaat kemudian cincin jiwa berwarna putih, hitam, emas, dan merah secara perlahan muncul di bawah kakinya. Pada saat ini, para murid halaman dalam tercengang melihat kombinasi cincin jiwa tersebut, yang dimana energi yang terpancar dari tubuh Yuho jauh di atas seorang sake 7 cincin jiwa biasa. Tak lama kemudian, Yuho mengepalkan tinjunya serta melepaskan pukulan Haudong ke atas langit. Ledakan energi memancarkan cahaya keemasan yang menerangi seluruh danau Dewa Laut. Sementara niat yang ada di dalam teknik tersebut meninggalkan kesan yang sangat dalam bagi setiap orang. Bahkan Elder Swan, Dekan Yan, serta para dekan akademi lainnya dapat merasakan kesedihan yang dialami oleh Yuho. Baisi yang saat ini berdiri di seberang Yuho benar-benar dibuat tercengang melihat hal ini. Dia menyadari jika pukulan tersebut mengenai tubuhnya, maka dia akan mengalami luka yang cukup serius bahkan tewas terbunuh. Tak lama kemudian, pukulan Haudong menciptakan sebuah ilusi, yang dimana sosok ilusi ini merupakan Wang Dong-er dan sangat mirip sekali dengan Tang Wutong, sehingga membuat semua orang kembali dibuat terkejut. Ilusi Wang Dong-er kemudian menatap Yuho dari ketinggian, sementara Yuho juga menatap ilusi tersebut, sehingga hal ini membuat Tang Wutong bersama para peserta lainnya tenggelam melihat pemandangan ini. Tidak berselang lama, ketika proyeksi Wang Dong-er secara perlahan menghilang, suasana danau Dewa Laut kemudian berubah menjadi sunyi. Salah satu murid kemudian beranggapan, apakah yang dia lihat benar-benar dilakukan oleh seorang manusia? Bagaimana mungkin dia dapat melakukannya? Namun para tetua Pavilion Dewa Laut mengetahui jika pemandangan yang mereka lihat sebelumnya merupakan keterampilan jiwa yang diciptakan oleh Yuho. Sementara Yuho kemudian bertanya kepada Baisi apakah dia masih ingin menantangnya melakukan baku hantam. Baisi mengatakan meskipun dia mengetahui jika jurang pemisah di antara mereka sangatlah besar, namun dia tidaklah menyangka akan sebesar ini. Namun hal ini membuatnya menjadi semakin penasaran, sehingga akan menjadikan Yuho sebagai motivasinya untuk meningkatkan kekuatan. Baisi juga berjanji jika dia akan bergabung dengan Sekte Tang setelah lulus dari akademi. Mendengar hal tersebut, Yuho mengatakan jika Sekte Tang akan selalu menyambut kedatangannya. Tidak berselang lama, Yuho kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Sutong serta melepaskan 7 cincin jiwanya. Namun semua orang dibuat terkejut setelah mengetahui jika 7 cincin jiwa pertama Yuho yang keluar berbeda dengan sebelumnya, serta berwarna merah darah berumur 100.000 tahun. Namun terdapat 7 cincin jiwa lagi setelah cincin jiwa pertama, 4 berwarna oranye dan 3 berwarna merah. Sehingga secara keseluruhan Yuho telah memperlihatkan 8 cincin jiwanya. Dari semua cincin jiwa Yuho, semua murid halaman dalam maupun halaman luar merasa penasaran dengan cincin jiwa oranye milik Yuho, di mana mereka belum pernah melihat hal ini sebelumnya. Beberapa saat kemudian, lapisan es yang tebal menyebar hingga menutupi seluruh permukaan danau Dewa Laut. Bahkan dalam hitungan detik, seluruh danau Dewa Laut diselimuti oleh lapisan kabut es. Meski semua murid Akademi Shrek pernah mendengar jika Yuho memiliki roh pelindung ganda,
Namun untuk pertama kalinya, mereka melihat hal ini secara langsung. Mereka tidak menyangka jika Yuho merupakan Master Jiwa Soldo Luo berusia 20 tahun. Sementara itu, Elder Swan juga dibuat terkejut ketika melihat hal ini. Sejak kapan Yuho memiliki 8 cincin jiwa? Bahkan cincin jiwa ini berusia ratusan ribu tahun. Dekan Yan kemudian bertanya kepada Elder Swan, apakah dia percaya jika Yuho tidak akan lama lagi akan menggantikan posisi Elder Swan. Sementara Yuho kemudian memberitahu Sutong, jika dia bisa mengubah danau Dewa Laut ini kembali menjadi air, maka Sutong adalah pemenangnya. Namun Sutong tidak mengatakan hal apapun dan segera pergi meninggalkan danau Dewa Laut. Yuho kemudian meminta kepada semua senior yang berada di tempat ini untuk membiarkan danau ini tetap membeku. Sementara dirinya harus segera pergi karena pihak akademi telah mengundangnya. Namun ketika Yuho hendak pergi meninggalkan tempat tersebut, Tang Wutong kembali menghentikannya. Tang Wutong kemudian bertanya bagaimana dengan dirinya. Namun dengan wajah serius, Yuho bertanya kepada Tang Wutong, apakah dia juga ingin menantangnya. Yuho mengatakan jika dia tidak ingin berkelahi dengan Tang Wutong. Namun Tang Wutong mengatakan bagaimana jika dia tetap bersikeras.